Hi learners! Welcome to BBIO channel, welcome to Belajar Bahasa Inggris Online channel. Jadi artikel di sini bukan artikel berarti tulisan atau cerita-cerita gitu ya, no. But articles di sini memiliki arti kata sandang di dalam bahasa Indonesianya. So, di dalam bahasa Inggris, article itu ada 3, yaitu the, a, sama an. Tapi menurut fungsinya dia dibedakan menjadi 2, yaitu definite dan indefinite. So, definite article itu adalah the. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah article yang menjelaskan noun atau benda yang spesifik atau yang sudah jelas atau benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Benda di sini maksudnya bukan cuma benda aja ya, tapi kata benda, yaitu meliputi orang, benda, idea, ataupun tempat juga bisa. Nah, kata the ini digunakan sebelum countable noun, kata benda yang dapat dihitung, ataupun uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Countable noun contohnya kayak ini nih, marker, ya, I have one marker gitu. Kalau yang uncountable noun yang tidak dapat dihitung, contohnya kayak sugar, water, flower, itu kan nggak bisa kita hitung karena partikel-partikelnya yang sangat kecil dan tidak memungkinkan memang untuk dihitung kan. Kayak hair juga ya, rambut, itu nggak ada yang bisa ngitung rambut. Kecuali kalau rambutnya kayak Ipin kali ya, Upin ya, cuma satu helai gitu kan. Tapi in general, no one can count hair. Jadi hair termasuk uncountable. Contoh penggunaan dalam kalimatnya, there's a girl in front of the bookstore. The girl wears pink veil. Nah, di sini untuk kalimat yang the girl-nya itu kan maksudnya udah spesifik tuh, udah disebutin di kalimat sebelumnya. Cewek yang ada di depan toko buku. Jadi bukan cewek-cewek yang lain gitu. Jadi jelas ya, kalau the itu buat noun yang sudah spesifik atau jelas. Alright, yang kedua adalah indefinite article. Dan indefinite article ini terdiri dari a atau an ya. A atau an digunakan untuk menerangkan kata benda yang belum spesifik, tidak jelas, atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Nah, a atau an itu hanya digunakan untuk singular countable noun. Jadi nggak bisa buat yang uncountable. Jadi nggak ada tuh ceritanya, do you have a sugar? Nggak ada. Iya, karena sugar pun nggak bisa dihitung. Masa kita cuma butuh 1 butir sugar? Kan nggak mungkin. Kecuali kalau si uncountable noun ini dikasih wadah. Misalnya, do you need a bottle of water? Apakah kamu membutuhkan 1 botol air? Gitu. Kalau air kan nggak bisa dihitung. Tapi kalau sebotol air, itu kan bisa terhitung kan? Nah, penggunaan a sama an itu juga ada bedanya loh guys. Jadi kalau a itu digunakan untuk kata benda yang pelafalan awalnya menggunakan huruf konsonan. Sedangkan an digunakan untuk kata benda yang pelafalan huruf awalnya dengan huruf vokal. Contohnya, a marker. A marker. Marker kan cara bacanya awalnya pakai gitu ya. Marker gitu. Jadi dia kan adalah huruf konsonan kan, M, makanya dia pakai e. Ini contohnya marker terus, sorry ya. Gak ada benda lain selain marker. Kita cari yang lain. Ini I have this one, jarum pentul. Ya. Maybe we can say this as needle. Ya, needle. Ya sebut aja needle lah ya. Walaupun needle itu spesifiknya sebenarnya jarum jahit. I have a needle. I have a needle. Aku memiliki sebuah jarum. Nah, kalau buat yang an, contohnya, I have an orange. I have an orange. Jadi, jeruk orange itu kan awalannya dibacanya pakai O, ya kan? O itu huruf vokal. Jadi, dia pakai an. Ingat ya teman-teman, ini bukan tentang kata benda yang diawali dengan huruf konsonan atau vokal, tapi kata benda yang pelafalannya diawali dengan huruf vokal atau konsonan. You got it? Oke,
Kalau misalkan sis Aksha bilang you got it, itu kan artinya maksudnya kalian ngerti gitu kan. Dan kalian jawab ya cara jawabnya gini. I got it, hooray. Aduh, aku jadi inget murid-murid aku zaman dulu kalau kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kalian lakuin aja di situ sendiri. Kalian lagi nonton ini di kamar, kalian lagi nonton ini dimanapun. Ketika sis Aksha bilang you got it, you say I got it, hooray gitu ya. Jadi ingat kartun apa nggak sih? Dora ya, Dora. So, itu adalah penjelasan tentang definite and indefinite article. I hope that you understand this material and I hope that this video is useful for you and could improve your English skill. If you have any requests, what should I discuss in the next video? You can comment on the comment section below. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!